Oke. Pagi, Bu Tere. Ini Selamat siang, Dede. ini Yang Bu Tere. bimbingannya Bu Tere semua ya? Pak Julius sama Bu Johana. Yang lainnya nggak ada ya? Ada Intan tapi kayaknya belum masuk. Oke, saya akan mulai saja supaya waktunya bisa maksimal. Ya, Bapak Ibu ini saya rekam supaya nanti bisa dipakai untuk teman-teman juga. Ya, di pertemuan pertama kita akan membahas bab satu. Di dalam bab satu itu ada latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Ya, Bapak Ibu. Oke, yang pertama dari Bu Tere, pada saat menetapkan judul, pastikan bahwa judul itu ditetapkan mengandung tiga. Ya, yang pertama memang ada masalah, yang kedua fenomena, dan yang ketiga ada gap risetnya. Ya, ini salah satu ciri khas dari tesis berbeda dengan skripsi. Dalam pembuatan latar belakang, nanti tolong diusahakan piramida terbalik. Ya, piramida terbalik artinya pembahasan dimulai dari yang umum dulu, kemudian eh, lebih setelah umum, lebih spesifik menuju ke variabel, dan yang ketiga gap risetnya, ya, kemudian fenomenanya. Oke, saya contohkan satu. Mas Julius, judulnya apa? Yo, lali. Judul saya yang kemarin Bu Tere sarankan, Ya, saya ganti pengaruh kualitas produk dan experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan dan keputusan membeli sebagai variabel intervening, Bu. oke. Objeknya di mana? Di sebuah perusahaan IT, Bu. Sebuah perusahaan IT. Sebuah Iya, perusahaan IT ini, perusahaan IT kan banyak. Ini jasa, menjual jasa, produk jasa ya. iya Bu, benar. Oke, produk jasanya apa? Software sih, Bu. Oke, Sistem software. gitu, iya. Oke. Langkah pertama, setelah Mas Julius sudah menetapkan judul, ya, itu sudah dipastikan ya, memang ada masalah dengan kondisi kondisi pelanggan atau konsumen di perusahaan tersebut ya, Sebetulnya kurang terlalu sih, Bu. yang berhubungan dengan keputusan kan tadi Y-nya keputusan. Iya, benar. Ya, jadi harus diamati apakah memang ada permasalahan di perusahaan IT tersebut dengan volume atau produksi, ya, atau volume penjualan jasa yang ada di perusahaan tersebut. Karena kan tadi apa? Y-nya apa? Iya, Keputusan kepuasan ya. pelanggan, Bu. Oh, Kepuasan, satisfaction. iya, Oh, iya oke, kepuasan. ya. Kalau di situ satisfaction, berarti nanti respondennya itu pelanggan atau konsumen yang sudah melakukan transaksi lebih dari satu kali loh, Mas. Ya, karena Iya, beda itu. antara satisfaction, loyalty, sama keputusan. Oke ya. Setelah Anda menetapkan judul, carilah 10 artikel jurnal penelitian terdahulu. Ya, 10 Ya, itu. artikel jurnal penelitian terdahulu yang membahas sama variabelnya dengan yang Anda sampaikan di judul tadi. Jadi, tadi kan Y-nya apa? Kepuasan Y-nya pelanggan. satisfaction atau kepuasan Iya, pelanggan. Kemudian interveningnya adalah experiential keputusan membeli. marketing. Keputusan ya? Oh, Iya, keputusan keputusan ya. membeli. Iya, Keputusan membeli. Kemudian Y-nya experiential marketing sama kualitas produk. kualitas produk. Oke. Iya. Pada saat membuat latar belakang, yang harus diamati adalah kenapa Mas Julius membahas perusahaan IT? Kenapa? Jadi seberapa penting, seberapa bermanfaatnya,
sehingga Anda menyampaikan bahwa IT atau software saat ini masih menjadi kebutuhan utama di corporate atau di perusahaan. Nah, ini fenomenanya. Jadi, software atau produk jasa software di perusahaan saat ini masih menjadi kebutuhan yang sangat urgent untuk operasional perusahaan. Harus cerita itu, ya. Baik, Bu. Jadi itu yang menarik. Saya mau bahas perusahaan IT, jasa produk software. Kenapa sih Mas Julius? Kira-kira kenapa? Pertanyaan saya ke Mas Julius. Kenapa bahas Iya, perusahaan IT? karena untuk sekarang kan eranya digitalisasi ya, Bu. J. Terus ya banyak perusahaan-perusahaan yang apa namanya eh, sedang berusaha beralih dari tradisional ke digitalisasi situasi, namun Mm-mm, mereka kebanyakan kayak pesen di baik itu sistem sistem integrator atau konsultan IT atau produk jasa IT lainnya itu mm-mm, kadang kurang puas. mm. Sebenarnya saya sudah ngeluarin uang segini besar, tapi kok kayak gini kok kurang anu gitu Bu, Oh, seperti itu. oke. Jadi Mas Julius di paragraf pertama harus cerita seberapa penting tentang IT sekarang di perusahaan. Ya, misalnya asumsi, boleh tadi asumsinya Mas Julius bahwa sekarang sudah era digital. Jadi yang konvensional beralih ke digital. Emang apa benefitnya atau value plusnya dengan menggunakan digital? Mas Julius harus cerita, ya. Baik Bu. Ceritanya berdasarkan asumsi Mas Julius, tapi dikuatkan oleh para pakar, gitu ya. Misalnya bahwa peralihan menggunakan sistem konvensional dengan digital ternyata membawa dampak atau benefit yang luar biasa sehingga meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi dan lain sebagainya, gitu. Nah, Mas Julius cerita itu, tetapi ada yang menggarisbawahi. Benar, tak Mas Julius bicara seperti itu? Benar. Asumsi asumsi saya ada ada perubahan setelah perusahaan melakukan menggunakan sistem digital. Tetapi hal ini dikuatkan, misalnya hal ini sudah pernah dilakukan penelitiannya oleh si A, misalnya gitu, bahwa perubahan sistem di era digital dari konvensional menuju di digital ternyata memberikan dampak yang atau pengaruh yang sangat signifikan sehingga produktivitas meningkat. Boleh, ya. Jadi Ya, semua asumsi-asumsinya Anda itu harus dikuatkan. Dikuatkan boleh dari pakar, boleh dari latar belakang penelitian terdahulu, gitu, ya. Itu paragraf baik pertama. Bu. Terus yang paragraf kedua, Mas Julius harus ceritakan dari hasil survei, ya, prasurvei beberapa pelanggan atau customer pengguna jasa, ya, pengguna jasa software ditemukan mereka tidak puas, gitu ya, dengan kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh satu, kualitas produk yang mungkin tidak sesuai harapan, dan yang kedua mungkin apa ya? Berawal dari pengalaman pelanggan sebelumnya yang sudah menceritakan bahwa pernah menggunakan software ini di perusahaan A, waktu menyampaikan proposalnya, penawaran bagus banget, tapi setelah bertransaksi realisasinya tidak ditemukan yang diharapkan. Boleh, itu kan asumsi awal. Dan ini yang membuat Anda akan melakukan apa penelitian, ya. Jadi itu yang harus dijelaskan. Kemudian perusahaan IT yang nanti dibidik di mana? Untuk sementara sih saya mikirnya di tempat saya bekerja ini Bu. Tapi Oh apa gitu. namanya? Semisal nanti datanya susah, kira-kira ganti objek penelitian di tempat lain gitu bagaimana? Loh, begini. Kok datanya susah gimana? Kalau minta data pelanggan untuk menghubungi kan rasanya nggak apa-apa sih, Mas. Iya, boleh Bu. Saya Jadi, mau tanya sekalian Bu. mm-mm. Kan Jadi kemarin nanti Bu Tere bilang, respondennya iya, adalah pelanggan yang sudah
melakukan transaksi lebih dari satu atau dua kali loh dalam durasi Iya, waktu baik. tertentu. Nah, itu nggak boleh Eh, pakai semi, new customer, nggak boleh. Heeh. iya, baik. Itu semisal dari perusahaan yang sama tapi dua atau tiga orang itu boleh nggak? Bukan kita punya standar itu minimal 30 ya Bu kemarin untuk tes. Misalnya gimana? Semisal klien kita dari perusahaan A gitu, itu saya cari datanya itu eh, narasumbernya dua atau tiga orang dari perusahaan yang sama itu boleh nggak Bu? Perusahaan A itu. Jadi bukan tiap perusahaan satu orang gitu. Bagaimana? Gini, perusahaan, apakah itu selalu perusahaan yang selama ini bertransaksi? Iya benar Bu perusahaan. Perusahaan ada berapa kira-kira? Eh, Mungkin 10 lebih, tapi belum sampai 20 sih Bu. Tapi di situ kan orang-orangnya Kak, banyak. mau ngebras tenges, Kak. 10 tapi produknya kan beda-beda ya. Iya benar Bu, Ah, produknya oke, beda-beda. nggak apa-apa. Jadi misalnya di dalam perusahaan itu kan eh, mungkin ada 4 departemen ya. 4 departemen. Nah, perusahaan itu mungkin dari perusahaan itu 4 departemen, Mas Julius memberikan kuesioner ke departemen finance satu, ke departemen production satu, ke departemen marketing satu, ke departemen HRD satu. Mungkin kan produknya kan Ah, beda-beda kan, boleh iya, ya karena kan bidangnya beda. Tetapi itu sebetulnya di dalam satu perusahaan ya, gitu. iya. Ada kemungkinan di dalam satu perusahaan kan transaksinya berbeda software kan ya. Jadi di perusahaan kami itu sistem ERP sih Bu. Apa namanya? Jadi kan Mm-mm. semisal bagian finance nanti dibukakan menu yang bagian finance saja. Tapi itu masih dalam satu program sih Bu. Apakah Oh, boleh seperti itu? ya boleh karena kan masing-masing pelanggan kepuasannya beda-beda. Mungkin di Iya, bidang finance lancar ya, kayak iya, IRP-nya kan dia hanya bisa mengakses keuangan. Nah, tapi yang di marketing ternyata sering ada kendala, bisa juga kan? iya, baik Bu. Nah, ya wes nggak apa-apa. Jadi di dalam satu perusahaan mungkin sistem IRP di mana setiap orang tidak semua orang memiliki akses yang sama. Jadi aksesnya kan sesuai dengan bidangnya ya. Jadi tingkat Iya, kepuasannya pasti beda-beda. Oke, dalam satu perusahaan mungkin dipastikan bisa 4 atau bisa 3 gitu ya. Tetapi baik Bu. memang benar loh ya, aksesnya berbeda. Benar-benar Bu. Ah, ya wes, ya karena tingkat kepuasannya berbeda. Tetapi kan itu dalam satu program yang sama gitu ya. Iya. Heeh. Ya nggak Lalu apa-apa kan kalau gini ya Bu. corporate kan gede di dalam misalnya 10 corporate, Iya, satu corporate penggunanya ada 4 ya kasih 4 gitu. Berarti 40. iya. Mm-mm. Ya oke. Jadi, ya mau tanya Bu. Jadi kan satu produk ERP Mm-mm. bisa dipakai dua sampai tiga perusahaan itu ya Bu. Itu kan bagiannya sendiri-sendiri tadi itu Pak. Semisal Ya, perusahaan A 4, perusahaan B 4, tapi dalam satu produk yang sama nggak apa ya Bu tadi. tetapi kan Produk mereka ERP yang 4 orang itu kan mengaksesnya beda-beda iya benar. dan tingkat kepuasan mereka juga beda-beda. Meskipun dalam satu produk kan, Iya IRP baik. sorry, IRP kan Iya. jaringan ya. Iya iya, nggak masalah. Misalnya satu perusahaan 13, 14, 15 itu udah berapa? Misalnya total ada berapa perusahaan? Eh, itu Bu, 10 lebih belasan gitu, tapi belum sampai 20 itu kalau. Nah, yang sudah pernah bertransaksi lebih dari 2 kali berapa? Karena itu purposive sampling. Iya. Mungkin eh ya sekitar sebulan sih Bu yang sudah transaksi lebih dari sekali. 10 ya, 10-an ya. Iya, Kalau dihitung satu perusahaan itu bisa 4, berarti 40. Udah oke, Mas. Gitu ya. ya, baik. Jadi tadi pengaruh apa? Kualitas produk Iya. dan Lalu biasanya kalau perusahaan mar jasa tuh mereka mengambil keputusan untuk bertransaksi kan mendengar dari orang lain ya, mendengar dari perusahaan lain. Misalnya, ini loh softwarenya di PT Julius itu oke loh. Nah itu yang nanti dipakai sebagai variabel. Jadi orang memutuskan untuk bertransaksi di PT apa namanya? Genesis Integrated Indonesia. Genesis, Iya, Genesis Indonesia. Genesis ya. Jadi
kita mau melihat orang memutuskan untuk bertransaksi di Genesis karena faktor kualitas atau karena faktor pengalaman pelanggan lain, kan bisa jadi begitu. Iya. Nah, biasanya kan kalau perusahaan jasa itu yang lebih sensitif wom gitu loh. Orang mau bertransaksi karena mendengar pengalaman dari perusahaan yang lain gitu. Ya, jadi nanti latar belakang setelah cerita tentang software, kemudian cerita kenapa harus melakukan penelitian di Genesis. Mungkin ada perusahaan sejenis Genesis, tapi kenapa harus di Genesis? Alasannya nggak boleh karena saya karyawan di sana. Iya. Alasannya karena memang di Genesis ada masalah gitu. Atau mungkin Genesis dengan perusahaan yang lain punya diferensiasi. Apa kira-kira? Sehingga sangat menarik untuk melakukan penelitian di sana. Mas Julius sudah temukan itu belum? Kalau differentiation-nya sudah itu perbedaannya. Jadi kalau di perusahaan kami itu uh, enggak setelah bikin program itu selesai enggak. Kita juga mantau, misal ada kenaikan pajak itu dari 10% yang kemarin naik 11% atau apa, kita rekomendasi ke klien ini ada ini sebenarnya perlu kita perbaiki enggak, kita update enggak gitu. Itu Jadi kena misal cas ada nggak? Atau masih bagian dari care service? eh, kurang tahu sih Bu kalau itu. Nah, itu harus didetailkan diferensiasinya di mana. Karena rasanya perusahaan Iya, sejenis itu sama tuh. Kalau ada kenaikan pajak dan lain sebagainya, mereka pasti akan merimain corporate-nya gitu. Cari yang lebih unik oh sehingga iya baik. Anda mengambil penelitian di sana, ya. Kemudian setelah ditetapkan Genesis, ada masalah di Genesis karena jenengan penasaran ya, kenapa orang memutuskan untuk bertransaksi di Genesis? Apakah benar-benar karena kualitas produk? Apakah pernah mendengar dari pelanggan orang lain gitu, sehingga mereka memutuskan. Y-nya tadi satisfaction ya. Iya Bu benar. Nah, setelah mereka memutuskan, apakah benar mereka mendapatkan kepuasan? Nah, itu yang menjadi Anda tertarik melakukan penelitian itu. Dan harus survei. Yang namanya prasurvei itu Anda harus melihat mungkin dari 5 klien ya. Apakah benar mereka bertransaksi? Bertransaksi karena faktor kualitas atau karena pernah mendengar dari orang lain atau karena apa ya? Atau mencari juga mereka selama ini puas karena apa? Ya, Iya itu baik. harus melakukan survei. Mungkin 5 atau 10 orang dari perusahaan yang berbeda. Kemudian Baik, Bu. selipkan penelitian terdahulunya yang membahas tentang kualitas produk, experiential marketing terhadap satisfaction dan experiential Keputusan marketing waktu terhadap itu ya. keputusan. Ya. Nah, itu ada gap Iya, baik. enggak? Oh, kalau di perusahaan C, mereka bilang bahwa experiential marketing tidak mempengaruhi keputusan saya untuk bertransaksi. Karena apa? Kualitas produk lebih utama. Pengalaman orang lain saya nggak peduli. Ada juga yang seperti itulah. Itu namanya gap. Ya, harus dimasukkan. Itu Iya. kira-kira. Ya. Baik, Bu Tere. Mm-mm. Kalau yang untuk gapnya itu berarti masuk ke bab berapa ya, Bu? Apakah Loh, bab satu kalau juga? gap itu harus dimasukkan di latar belakang, dikutip di latar belakang. Ya, baik, Bu. Ya, jadi di latar belakang tuh minimal 2 lah artikel penelitian terdahulu yang membahas bahwa itu berpengaruh dan yang tidak berpengaruh. Ya, itu Baik, gapnya. Bu. Kemudian kalau yang detail tentang artikel jurnalnya ya di bab 2, 10 penelitian terdahulu. Itu ada di bab 2 nanti. Ya. Oke. Baik, Baik, terima kasih, Bu Tere. J. Selanjutnya, Mas Bu Johana mau Boleh Bu Tere. ya. Judulnya yang sebelumnya itu pengaruh brand image, harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pasien melakukan tindakan khusus ortopedi untuk operasi tulang belakang di Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangerang. Loh, variabelnya kok cuma 2 ya? Cuma Hmm, 3 kurang dong. Apalagi Bu?
brand image, harga, kualitas pelayanan. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang menjadi masalah dan paling urgent di objek apa? Harga sih Harga. biasanya. Ah, Harga apa? Harga harga untuk jasa. operasi, iya, harga Oh, operasi tindakan operasi tulang belakangnya. kalau misalnya itu sudah siapkah nanti respondennya adalah khusus untuk pasien yang pernah melakukan operasi tulang? Sudah siap? Hmm, Bisa nggak cari responden sebanyak itu? respondennya Mel pundut kayak kertas yang butuh Mel, tolong Mel untuk Bapak. Budare kan sukanya pakai bekas HVS loh. sebanyaknya berarti berapa ya, Bu Tere? Minimal 30 gini loh Mbak. Yang mau dibahas apanya di rumah sakit selama ini yang menurut Anda di rumah sakit ini penting loh harus saya teliti apa? Jadi kan di rumah sakit itu kan ada, kalau di rumah sakit Eka Hospital BSD ini ada sistem alat baru robotik yang jadi dia untuk melakukan ketepatan yang lebih akurat pada saat operasi tulang belakang. Nah, yang mau dicek ini adalah kira-kira pasien mau nggak sih melakukan tindakan operasi tulang belakang ini di rumah sakit Eka Hospital dibandingkan mungkin mereka akan memilihnya di tempat lain atau di rumah sakit. Biasanya kalau operasi tulang belakang ini kan banyak mungkin di luar negeri atau di rumah sakit lain sejenis gitu. Jadi kayak Hmm, keputusan pasiennya sih, oke. Bu Nah, Tere. pertanyaan saya, berarti Anda harus melakukan survei dulu. Selama ini untuk Bapak. Oh, jadi masalah yang ada di rumah sakit itu Anda harus melakukan survei dulu. Selama ini, kenapa orang melakukan operasi di rumah sakit itu? Gitu, Hmm. ya. Surveinya mungkin ke 5 pasien gitu. Misalnya habis operasi, keluarganya ditanya gitu. Kenapa Hmm. sih kok operasi di sini? Kok nggak dioperasi, nggak di rumah sakit lain yang lebih canggih atau ke luar negeri gitu. Nah, kira-kira kenapa gitu? Sudah survei belum? Kira-kira mereka memilih di rumah sakit apa namanya? Eka Hospital, Apa? Eka Hospital. Kenapa mereka melakukan operasi di Eka Hospital? Kira-kira kenapa? Menurut asumsi Anda? Kalau misalnya karena harganya lebih murah dibandingkan biasanya harga di tempat lain. Terus image untuk rumah sakit Eka Hospital sendiri ini lagi, tapi mesti kalau surveinya itu berarti nanti ngasih kuesioner dulu atau gimana Ya, ya? boleh interview aja nggak apa-apa. Oh, Tapi kalimatnya itu dilampirkan kemarin pertanyaannya apa gitu. Jadi misalnya ditanya, menurut Anda rumah sakit Eka ya, SK iya. Hospital ini bagus enggak? Oh bagus, dilihat dari apanya? Ini loh, kadang kan ada ya, dokternya judes, Hmm. tapi front office-nya ramah-ramah gitu kan ada. Hmm. Ada juga front office-nya judes, tapi dokternya ramah-ramah sehingga mereka datang. Itu kan bisa juga ya. Brand image yang berkembang di masyarakat tentang rumah sakit itu apa? Itu kan harus prasurvei. Hmm. Itu. Terus brand image terus apa? Kalau harga gimana? Menurut Anda harga di Eka Hospital mahal atau enggak? Rata-rata sih gitu. Tapi Hmm. kalau untuk ukuran swasta lumayan murah misalnya gitu. Ya, harus survei. Ya. Oh, sip. Terus apa lagi? Brand image, harga, terus Kualitas pelayanan. oke, boleh. Kalau kualitas pelayanan bagaimana? Kalau kualitas pelayanan saya suka, tapi kalau oh ini loh, tukang parkir di depan itu loh, kadang nggak mau mengatur parkir mobil saya. Itu bisa jadi kan bagian dari kualitas pelayanan ya. Iya. Atau mungkin masa tunggunya ini loh terlalu lama, masa daftar jam 5 jam 7 baru eksekusi bisa juga. Gitu ya, Hmm. kualitas pelayanan kan banyak. Jadi caranya Yohana nanti lihat indikator kualitas pelayanan tuh apa? Oke. Indikator kualitas pelayanan apa? Nah, itu yang dijadikan sebagai
pertanyaan untuk prasurvei. Nah, kemudian brand image. Brand image-nya yang selama ini berkembang di rumah sakit Eka tuh seperti apa? Indikatornya brand image apa? Nah, itu yang dipakai untuk menanyakan. Kemudian harga. Harga yang indikator harga tuh apa? Nah, itu pakai untuk melakukan per kuesioner dulu. Nyebar kuesioner dulu ke, tidak usah nyebar kuesioner, nggak apa-apa sih. Pada saat pasien datang, dideketi, kok datang ke sini kenapa? Kan ada rumah sakit Tere yang lebih bagus misalnya gitu. Enggak, soalnya saya senang di sini. Kalaupun mahal tapi pelayanannya baik, kan ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang dipakai, fenomena yang dipakai untuk alasan gitu. Perusahaan yang sejenis Eka ada nggak di sana? Kalau untuk layanan tulang belakangnya sih Hanya Eka. belum cari sih, belum cari. Oh. Nah, kenapa harus melakukan penelitian di rumah sakit Eka? Nanti alasannya apa? Bukan karena saya staf di sana loh. Karena penelitian basicnya adalah ada masalah, ada fenomena, ada gap riset Hmm. supaya jadi karya ilmiah gitu ya. Hmm. Harus temukan rumah sakit Eka tuh diferensiasinya apa? Uniknya apa? Kenapa aku harus melakukan penelitian di sana loh? Karena ini penting banget. Kalau tidak dilakukan penelitian di sana, ada kemungkinan 1-2 tahun kemudian rumah sakit Eka reputasinya jatuh. Kenapa sih? Ini brand image yang berkembang di masyarakat ada masalah. Nah, gitu ya. Kalau di EK ini dia karena ada untuk operasi tulang belakang ini dia Mm-mm. satu-satunya sih punya mesin robotic navigation-nya itu. Oke, yes. Itu nanti dipakai alasan ya. Oh iya. Ah, oke. Terus pertanyaan saya, kenapa harus melakukan penelitian di rumah sakit? Nah, ini fenomena umum ya. Saya Hmm. harus melakukan penelitian di rumah sakit karena rumah sakit sampai kapanpun menjadi satu kebutuhan utama bagi masyarakat gitu. Pelayanan kesehatan itu sangat penting karena dampak kesehatan yang baik bagi masyarakat akan berpengaruh terhadap misalnya apa gitu ya. Kira-kira Hmm. apa? Yohana sudah siap belum mau cerita apa? Kenapa harus bahas rumah sakit? Ya, diawali dari asumsi Yohana, Hmm. kemudian dikuatkan seperti tadi Julius ya. Oh, saya bahas rumah sakit karena menurut Menkes gitu, rumah Hmm. sakit di daerah harus menyediakan, nah gitu. Apalagi terus mengerucut, kenapa harus rumah sakit yang dengan spesifikasi tulang gitu ya, Hmm. tuh, supaya masyarakat yang menerima atau mendapatkan musibah sakit tulang tidak harus jauh-jauh ke luar negeri, ke Jakarta ya, Hmm. gitu, supaya bisa cepat tertangani. Apa gitu ya? Itu harus cerita. Asumsinya peneliti harus dikuatkan oleh para pakar, boleh penelitian terdahulu gitu ya, dan harus tampilkan sumbernya gitu ya. Setelah bahas rumah sakit, Bu Tere tanya lagi, kenapa harus membahas tentang keputusan masyarakat memutuskan untuk operasi tulang di rumah sakit Eka? Kenapa harus bahas itu? Iya Bu, ada permasalahan nih. Permasalahannya apa? Permasalahannya terkadang masyarakat di sini itu eh, di rumah sakit Eka ada alatnya untuk operasi tulang. Mereka kenapa harus lari ke luar negeri? Rumah sakit Eka di mana posisinya? Di Tangerang BSD. Nah, di BSD. Jangan-jangan ini di sana ada Pak Kosim juga ya? Iya, Oh, tuh Pak Kosim alumni sini loh. Tahu nggak kamu, Dek? tahu-tahu. Aku dikasih tahu Pak Kosim makanya mau ke Oh, sini. gitu. Lo kok masuknya kelas reguler? Kemarin udah nanya yang bisnis, cuman pas mau katanya udah penuh, adanya reguler yang hari Sabtu. Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya wis. Nah, Oh, alah. Kamu jadi bagian apa di sana? aku di bagian verifikasi keuangannya di Oh, oke oke. korporatnya, tapi Pak Kosim sudah sehat, saya dengar kemarin sakit ya. iya operasi jantung. Udah,
Oh, Sehat. oh ya, salam ya untuk beliau. Iya. Itu bimbingan saya loh. Loh, kalau kamu rumah sakit di sana, setahu saya satu-satunya rumah sakit yang memiliki alat untuk operasi tulang terbesar se-Asia Tenggara. Itu yang dipakai. Iya, iya, benar. Yang robotic Tuh navigation kan Bu itu. Tere masih ingat ya. Itu justru itu yang dipakai ya. Nah, Itu nanti alasan kenapa. Nah, sekarang image yang berkembang di masyarakat apa tinggal dicari gitu. Coba buka tesisnya Pak Kosim atau jurnalnya Pak Kosim boleh diadop oh, oke. ya. Nah, Nanti cari jurnalnya itu, nanti yang itu nanti disitasi ya, Jo. iya, Itu boleh. artikel jurnalnya. Ya wes. Eh, jangan lupa cari artikel penelitian terdahulunya dulu ya. Oh ya, Nanti artikel penelitian terdahulunya nyari di yang perpustakaan. caranya gini, Jo. Nah, Kak, Google Classroom, oke. salah, Google Scholar, Google Scholar. terus nanti ketik nama Teresia Pradiani gitu. Siapa Hmm, tahu di situ ada artikel jurnalnya Bu Tere yang eh, dirimu butuhkan, ya. iya. Atau boleh juga Google Scholar tulis Teresia Pradiani, Kosim juga boleh. Rasanya Pak Kosim sama saya pernah buat sudah tak publish itu artikel jurnalnya. Oh, Atau bisa juga ketik judulnya Johanna di situ. Nanti muncul semua tuh artikel jurnal yang mirip-mirip gitu, yang bisa dipakai. Ya, oke. Dicoba dulu deh, ya. Oke. hmm. Oke, berikutnya Pak Irfan ya. Saya sengaja nih mau bahas punya Pak Irfan sebentar. Pak Irfan. Eh, Bika, ambil tuh punyanya adek. Titip makannya punya Bika. Coba Bika. Oke, saya akan share screen punya Pak Irfan. Sekaligus ini nanti masukan untuk teman-teman juga. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke Udah, Udah, ya. Bu. Bu. Saya lupa nih, judulnya apa ya, Mas? Judulnya, ntar saya buka dulu. Ya, sebentar ya. Judulnya Bu, pengaruh persepsi harga dan kualitas produk terhadap terhadap keputusan konsumen membeli pupuk urea PT Pupuk Indonesia. Oke, Brand image sebagai variabel intervening. oke, oke ya, Mas. Kan Ya, bicara tentang pupuk ya. Kalau ya bicara Bu. tentang pupuk, berarti bidangnya di bidang pertanian ya, Mas. Ya Bu. Nah, ini Mas Irfan tiba-tiba bicaranya tentang keputusan konsumen. Nah, Lompat Bu. iya, jadi ini di awal Mas Irfan harus cerita tentang Pertanian Bu. fenomena pertanian, Mas. Nah, Oh, gitu. kebalik berarti dia Bu. Dia ada di bawah. Ada di bawah ya, wes ini Bu Tere taruh sini nanti Mas Irfan pindah ya. Ya Bu. Sepertinya Bu Tere kasih revisinya juga udah runtut ya. Iya Bu ya. Nah, kenapa taruh di bawah? Kemarin memang kebalik kayaknya Bu. Iya, kan piramida terbalik Iya, iya. ya. Siap Bu, siap. Cerita tentang fenomena pertanian termasuk ada apa dengan pupuk gitu ya. Cerita. Cerita minimal 3 kalimat lah cerita itu tentang pupuk ya. Siap Kemudian Bu. yang kedua setelah cerita pupuk objeknya di mana? Objeknya Objek objek penelitiannya Bu eh, eh, di objeknya toko produk pupuk ya kalau nggak salah ya, ya. ya Bu. Produk pupuk. Ya, produk pupuk mereknya apa? Urea nitrea Bu. Sebentar.
Ini berarti objeknya bukan CV Tani Anda Mandiri, tapi produk Tem- pupuk ya Mas ya? iya Bu. Oke. Coba Bu Tere dibantu produk pupuknya apa? Urea nitrea Bu. Pupuk Produk pupuk. urea nitrea. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus produk pupuk urea nitrea? Ini merek. Merek Bu. Oh, ini urea nitrea itu merek ya? Iya merek. Oke. Kenapa harus membahas ini? Ada produk pupuk sejenis urea nitrea enggak? Beda sih dia Bu. Bukan beda maksud saya, yang sejenis tapi beda merek. Ada enggak? Produk sejenis beda merek. Ada Bu. Ada. Nah, udah nggak apa-apa di pangku aja. Jadi maksud saya, kenapa harus urea nitrea? Kenapa enggak urea A atau urea B? Ada apa dengan urea nitrea? Oh, siap Bu, siap. Berarti itu dipaparkan lagi Bu ya? Ya, sedikit. Siap Bu, siap. Nah, oke ya. Ini. Nah, kemudian yang kedua, keputusan pembelian ya. Iya Bu. Oke. Apa yang membuat tertarik Mas Irfan sehingga membahas keputusan pembelian? Keputusan pembelian itu masalah, gitu ya. Ada masalah apa dengan keputusan pembelian pupuk urea nitrea? Harga sih Bu biasanya. Bukan gitu. Heeh. Jadi Y itu masalah. Heeh. Terjadinya Y karena X, gitu. Kenapa harus membahas keputusan urea nitrea? Berarti itu dipaparkan juga Bu ya? Iya, gitu. Baik Bu, baik. Nanti saya masukkan juga Bu. Maaf, ini pupuk urea nitrea itu Anda bekerja di sanakah di perusahaan itu? Betul Bu. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Jadi yang Anda ceritakan adalah mungkin ada permasalahan di volume penjualan pupuk urea nitrea, Iya. terjadi penurunan 3 tahun terakhir. Boleh juga loh, Mas. Betul Bu. Jadi lokasi Heeh. penelitiannya kan Bu di salah satu toko Bu. Jadi permasalahannya itu ada penurunan Bu. Jadi perbandingannya di tahun 2021 dan 2022 ada penurunan di tahun 2022 Bu. Nah, ini. Di slide bawah ada dia tuh Bu. Ya, ini kalaupun di bawah ada, nanti Mas Irfan urutannya begini ya. Oh siap Bu, siap. Ya, sengaja saya bahas di sini supaya ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman juga. Ya, punya Ya, Bu. Mas Irfan sebetulnya sudah ada, tetapi belum sistematika, Iya Bu. belum piramida terbalik, masih loncat-loncat ya. Lompat-lompat biasanya Bu. Iya, ini Bu Tere urutin. Ini Siap Bu Tere. paragraf 1, ini paragraf 2, kemudian paragraf 3. Nah, gini ya. Permasalahan terjadi 3 tahun terakhir di volume penjualan produk pupuk urea nitrea. Misalnya apa? Ada penurunan. Nah, penurunannya berapa? Jatuh. Penurunannya berapa? Penurunannya berapa? Itu berapa tahun sih? Belum setahun Bu. Oh iya, lagi ngelidik ya. Iya.
Nah, ini penurunan berapa persen boleh gitu, Oh ya, Bu. 3 Siap, tahun siap. terakhir ya. Siap, Bu. Ya, terus yang keempat, kira-kira penyebab penurunan itu kenapa? Oh, berarti kita cari tahu juga tuh, Bu, apa penyebab penurunan volume pembeliannya. Iya, kan tadi Mas Irfan sudah sampaikan 2 variabel. Iya, Itu ya, Bu. penyebabnya apa tadi? Harga sama Kualitas produk, Bu. kualitas produk. Nah, itu yang diceritakan. Itu asumsi peneliti yang nanti akan dilakukan penelitian. Apakah benar karena kualitas produk atau benar karena harga? Jadi Siap, Bu. X itu Siap. sebetulnya penyebab masalah. Siap, Bu. Saya Penyebab, sudah nyoba nanya-nanya juga, Bu, beberapa iya. konsumen sih. Itu faktornya ada yang mengatakan harga sih, Bu. Nah, ya udah. Penyebab penurunan asumsinya adalah harga. Harga yang selama ini sudah diterapkan seperti apa? Nah, permasalahan hasil survei yang ditemukan apa? Tadi katanya Mas Irfan sudah mencoba survei. Apa kira-kira Harganya tinggi, Bu, infonya. tinggi dibandingkan? Beberapa toko yang lain, Bu. Oke. Maksud budernya gitu. Ya, misalnya harga kategori tinggi dibandingkan kompetitor. Boleh kompetitornya tampilkan. Oh, siap, Bu. Siap. Nanti saya tampilkan juga. Apa? Nanti saya tampilkan juga, Bu, Ya, kompetitornya. kompetitor 3 atau 4 lah gitu. Siap, Bu. Ya, nggak ada. Dah. Terus setelah harga apa? Kualitas produk. Iya, Bu. Nah, nah, dari hasil survei, Kalau untuk kualitas produk, Bu, dari hasil survei cukup baik, Bu. Jadi konsumen lebih baik dia kan nyari tempat-tempat yang murah, tapi kan kualitasnya lebih sama. oh, Iya, Bu. di samping itu permasalahan di kualitas produk. Kualitas produk sebetulnya sudah baik, Iya, sudah baik, Bu. tapi harganya yang terlalu Ya, tinggi ya. betul, Bu. Ya, ceritakanlah. Iya, Bu, siap. Nah, oke. Terus interveningnya apa ya kemarin? Brand image, Bu. Iya, dengan berkembangnya rumor harga dan kualitas produk, sehingga image yang berkembang apa saat ini? Image yang berkembang setelah melakukan survei. Ceritakan. Misalnya, Bu, contohnya, Bu. Ya misalnya, kok nggak beli pupuk Urea Nitrea kenapa? Nggak mahal. Harganya mahal. Nah, itu ya. Jadi Siap, Bu, siap, siap. pihak perusahaan secara internal itu kan ingin membangun image bahwa pupuk Urea Nitrea memiliki kualitas yang baik dan harga yang murah. Itu image yang ingin dibangun secara internal. Ya, ya, Bu. Tetapi setelah keluar beda. Setelah Benar, Bu. keluar image yang berkembang, Urea Nutria memang kualitasnya baik, bagus, tapi mahal banget. Nah, itu namanya brand image, Benar, Bu, ya. benar. Itu maksudnya, ya. Siap, Bu, Jadi siap. brand image yang keluar ke masyarakat bisa ada yang positif, bisa ada yang negatif, gitu. Yang positif mungkin loh ya. Urea Nutria itu kualitasnya baik, harganya mahal, tapi ada tapinya loh.
pelayanannya bagus. Jadi kalaupun harga mahal ya saya tetap beli gitu. Itu juga ada Benar. ya. Nah, itu yang terjadi di lapangan seperti apa Mas Irfan cerita. Nah, siap Bu Tere, siap. Nanti Nah, itu tak masukkan, makanya tak tambahin. ini enak. Kalau kita bimbingan kayak gini nih enak. Soalnya kalau WA tuh Bu Tere. Menurut belum waktu juga kan Bu Ya, Tere. tadi kan Bu Tere sudah balas, udah kasih Iya, clue-cluenya ya. iya Bu, Nah, benar Bu. kira-kira seperti itu. Dah. Iya Nah, Bu. terus karena faktor itulah Anda tertarik karena faktor di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian. Nah, tuh. Kemudian berikutnya, penelitian yang akan dilakukan sudah pernah diteliti oleh siapa? Misalnya penelitian terdahulu milik Tere menyampaikan bahwa brand image tidak berpengaruh terhadap keputusan membeli misalnya gitu. Nah, ini di gap sini ya, di Mas. sini masuk gap ya Bu ya. Ya, ini masuk gap. Tetapi penelitian milik Yunus misalnya menyatakan bahwa brand image berpengaruh terhadap keputusan. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi minimal 2 artikel jurnal penelitian terdahulu disampaikan di situ ya. Oh, siap Bu, siap. Latar belakang. Dah selesai. Oh, siap Bu. Siap Bu Tere. Ya, enak kan? Iya Ini Bu. urutannya seperti ini ya. Nanti dibuat sepertinya punya Mas Irfan sudah ada, tinggal diurutkan. Iya Bu. Karena alasan di atas, maka peneliti menetapkan judul bla 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 gitu. Dah, selesai. Siap Latar Bu Tere, siap. belakang. Sekarang saya cek. Saya cek. Oh, ini udah ada Iya. ya. Ya. Hanya ada di Asia bimbingan tesis boleh sambil ngomong putranya loh. Iya. Sorry Bu Tere. Yo. Dah, ini kelihatannya sudah oke ya, persepsi harga. Tapi kalau ada intervening pasti 7, kok 8 ya ini? Oh gitu Bu. X1Y, pokoknya kuncinya gini. Kuncinya X1Y, X2Y, ZY, terus X1Z, X2Z, kemudian X1ZY, X2ZY. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gini ya, Mas? 7. Susunannya Siap Bu kayak Tere, gini. siap. Siap Bu Tere. Kalau X1ZY itu artinya apakah persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan melalui brand image ya? Iya Bu. Interveningnya apa? Brand image kan Iya ya? Bu, iya brand Yes, image Bu. oke. Ya, ini. Jadi ini. Jangan kita 7 enggak 8. Nah, Siap Bu ya. Tere. Terus berikutnya untuk benar. Batasan penelitian hanya dibatasi pada permasalahan harga yaitu penelitian dilakukan
penelitian batasannya adalah responden yang melakukan transaksi pembelian di CV Tani ya, Mas? Oh, siap, Bu. Ya, terus ini kok menetapkan 50 dari mana? Harus ada dasarnya kalau tesis. Oh, gitu, Bu ya. Iya, nggak tiba-tiba 50 ya. Jadi boleh dilihat. Jadi ini batasannya adalah Ana juga mau juga. ya, ini responden adalah konsumen yang membeli pupuk CV Tani dalam 3 tahun terakhir boleh. Siap, Bu, siap. 3 tahun terakhir. Ya, jangan tiba-tiba 50. Harus tahu pelanggannya atau konsumennya CV Tani 3 tahun terakhir ada berapa. Oh, misalnya Siap, ada Bu. 1000 Siap, siap. gitu. Nah, 1000 itu masukkan ke Slovin. Gitu. Tapi apakah yang beli pupuk di CV Tani itu juga terdata, Mas? Enggak sih, Bu, terdata karena dia habis beli udah jalan. Lah, gitu berarti apa? Mau pakai apa? Probability tah. Yang Jadi nggak baiknya bisa. gimana, Bu? Ya, coba dibaca-baca teknik penetapan jumlah sampel ya. Nah, Coba baca teknik penetapan jumlah sampel. Nih, mau pakai teknik apa? Itu, ya. baik, Bu, baik. Nanti Nih, coba saya tanya juga ke tokonya, Bu. yes. Nah, Ya, ini sekaligus revisi dari Bu Tere untuk Mas Irfan ya. iya, Bu, makasih, Bu. Ya, oke. Boleh saya minta nanti, Bu? Oh ya, boleh ini nanti saya kirim ya. Ya, Bu, makasih, Bu Tere. Ya. Oke, berikutnya. Bimbingan tesis B13. Oke, yuk berikutnya siapa? Mbak Intan. Halo Ibu, selamat sore. Yuk, Eh, ye, sudah sampai mana? Mohon maaf Ibu, saya kondisinya baru selesai opnam kemarin. Jadi Oh gitu, sakit apa? saya ada infeksi bakteri ISPA dan kebetulan saya anemia Bu. Oh gitu, ya wes. Oke, gimana? Ka- Hari ini mau konsultasi apa? Kalau saya tadi sepintas dengerin, jadi saya belum kuat untuk mandangin layar juga Bu. Mm-mm. Saya nanti coba lihat, saya ngikutin yang tadi Ibu juga sempat bahas sama Joya. Ya, oke. Nah, Google Scholarship itu saya nanti coba searching dengan jurnal-jurnalnya yang Pastikan judulnya benar-benar bahwa itu ada permasalahan di sana ya. saya judulnya ini Bu, sebentar. Analisis pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan di PT GIJ Properti Oke, ini. baik. Permasalahan ada di produktivitas ya. Eh, Asumsinya produktivitas itu terjadi permasalahan karena ada gaya penekanan, kepemimpinan, iya, motivasi, dan kualitas kerja itu. kualitas kerja. Oke. Jadi saya ambil masalah ini itu karena memang di tempat ini saya bekerja di tempat ini. Setelah 2 tahun masuk ke tahun ketiga, kualitas kerja itu ada penurunan dengan adanya komplainan online yang masuk, Ibu. Hmm, tapi Eh, sensitif nggak kalau
Apa? Nyari respondennya, Bu. Sensitif nggak dengan pemimpin? Mungkin kalau saya nyari respondennya ke seluruh tim, kebetulan tim saya itu totalnya 44 orang, Bu. Kalau Hmm. dikurangi pemimpin Ini saya. nanti yang dinilai siapa? Pimpinan di perusahaannya Iya, Anda. kepemimpinannya, Bu. Nggak masalah ya? Saya sih sempat diskusi sama beberapa head departemen, mereka nggak apa-apa. Karena, Ya, untuk evaluasi ya. iya, dan saya akan menganonimkan itu, Bu. Hmm. Maksudnya, mereka submit respondennya tidak dengan namanya masing-masing. Oh, enggak, ya enggak masalah. Kan terkadang ada yang memang request pimpinan, tolong dong evaluasi Mm-mm. eh, style saya selama jadi leader kalian. Ada yang seperti itu. Iya, Tapi betul. kadang perusahaan juga ada yang sensitif kan. Hmm. Jangan, Kebetulan ini uh-uh. di tahun Kalau yang masalah respondennya mau dianonim nggak masalah gitu. kebetulan sekalian juga Bu maunya seperti itu, mau menilai kepemimpinan itu karena lagi di tahun yang kedua, di tahun yang ketiga masuk itu kita Mm-mm. ganti pemimpinnya Bu. Oh gitu. Nah sekarang pemimpin yang mau dinilai udah berapa lama? Sudah tahun kedua sekarang. Oh ya wes. Jangan sampai baru 1 bulan sudah langsung Nah, direview ya. Dan minimal 3 tahun sih gitu. Tapi biasanya rolling atau mendapatkan pimpinan yang terbaru itu berapa lama durasinya? nggak ada Bu, itu tergantung ownernya. Jadi Hmm, pemimpinnya itu request yang naruh pemimpinnya ownernya sendiri Bu. oke, ya baik. Sama yang kemarin memang dia dapat tawaran lain sih, makanya dia pindah. Oh ya ya oke. Baik kalau begitu di pertemuan ini saya ingin dalam 1 minggu ini silahkan Anda sudah siap di bab 1 ya karena dalam tesis itu yang paling sulit itu membuat latar belakang. Kalau yang lainnya itu template, bab 2 tuh isinya hanya grand teori sama empiris. Bab 3 itu kerangka berpikir dan kerangka konsep. Bab 4 metodologi penelitian. Bab 5 pembahasan. Bab 6 kesimpulan. Selesai. Cepet kok itu. Ya, ya. Jadi saya minta dalam minggu ini bab 1 harus selesai dan masuk di email saya itu hari Kamis. Ya, hari Kamis. Ya, jadi saya ulang lagi bagaimana cara membuat latar belakang. Yang pertama, wah, hari ini yang bimbingan semua sambil taking care your children. Ya, maaf Bu, Gak soalnya apa-apa. Ini sudah ini seminggu dia nggak ketemu saya. ini kelebihan di Institut Asia itu tadi Mas Irfan sama putrinya ini. Ini umur berapa putranya? TK ya? Ini 4 tahun Bu. 4 tahun playgroup ya. Oke. Baik, saya ulang ya, Bapak Ibu teman-teman di latar belakang atau bab 1 jangan lebih dari 7 halaman lah ya, singkat saja ceritanya, tapi kontennya lengkap. Di latar belakang, susunlah dalam piramida terbalik, diawali dari fenomena objek secara umum. Ya, tadi misalnya Pak Julius, objeknya adalah perusahaan IT. Berarti paragraf pertama bicara seberapa penting sih kok membahas tentang IT? Emang kalau nggak membahas IT kenapa? Itu harus diceritakan. Ya, di samping asumsi peneliti juga harus dikuatkan oleh para pakar, praktisi, akademisi, bisa juga dari empiris ya, yang menyatakan bahwa saya harus membahas ini karena ini penting. Kalau tidak dibahas akan berpengaruh atau merugikan gitu ya. Artinya bahaya nih kalau saya tidak melakukan penelitian ini, gitu ya. Kalau Mbak Johanna tadi bicara tentang rumah sakit, kenapa harus ngobrolin rumah sakit sih? Gitu ya. Apalagi rumah sakitnya rumah sakit ortopedi juga. Emang ada apa harus bahas rumah sakit? Nah, itu di paragraf pertama. Kalau Mas Irfan bahasnya tentang pertanian.
Terus lebih spesifik ke pupuk, ada masalah apa sih Mas? Kok bicara tentang pupuk? Ibu petani kalau nggak punya pupuk, maka hasil pertanian bisa mempengaruhi kondisi pangan, misalnya gitu. Ya, ini kan urgent, berarti harus diteliti. Tuh, itu cerita di paragraf pertama. Paragraf kedua, ceritakan permasalahan yang terjadi. Nah, permasalahan itu biasanya posisinya adalah Y. Ya, ada apa Mas Julius dengan eh, satisfaction atau keputusan di sana? Ini loh Bu, beberapa waktu yang lalu saya melakukan survei. Sudah 5 orang saya temukan, mereka tidak memperoleh kepuasan dari produk yang sudah dikonsumsi, tidak sesuai harapan. Jadi saya perlu melakukan penelitian. Nah, kalau Mbak Johanna mungkin, kenapa Mbak Johanna bahas keputusan? Saya penasaran aja Bu, di tempat saya tuh sudah ada alat terbaru, robot untuk proses operasi tulang terbesar se-Asia Tenggara gitu. Benar nggak ya orang datang ke sini karena faktor di tempat kami punya alat yang tercanggih atau punya alat yang lain? Kalau memang benar, tapi kok dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini pasiennya kok menurun ya yang datang untuk melakukan operasi, ada apa gitu. Nah, itu Mbak Johanna penasaran. Itu jadi masalahnya ada di situ. Kalau Mas Irfan beda lagi. Di pupuk urea ini, Bu, 3 tahun terakhir prosentasenya terjadi penurunan. Terus Mas Irfan tuh melakukan prasurvei. Apa kira-kira Mas yang ditemukan? Mereka mengatakan bahwa kok harga pupuknya semakin lama kok tambah naik, jadi malas deh mau beli. Oh, itu faktor utama yang pertama. Terus yang kedua apa lagi? Kualitasnya sih masih bagus. Kualitasnya masih bagus, tapi dengan harga kompetitor dengan kualitas yang sama, itu masih tinggi. Kecuali nanti mungkin di CV Tani atau di pengelola atau pabrik pupuk memberikan fasilitas lain. Semua petani yang membeli pupuk urea, apa tadi mereknya lupa, Nutrea apa gitu ya. Nitria Bu. Ah, petani yang membeli pupuk Nutrea maka akan mendapatkan bonus penyuluhan pertanian atau treatment atau mungkin ada seminar dari pihak pabrik yang secara rutin didatangkan. Nah, mungkin ya, mungkin beda lagi gitu. Nah, saya mungkin mau beli, tapi sekarang image yang berkembang seperti apa? Mas Irfan harus cerita. Ya, itu masalah. Jadi X itu penyebab masalah. Terus masalah lain apa? Kalau Mas Julius tadi penasaran aja, orang tuh memakai produk di Genesis. Apa tadi ya? Iya, benar, Bu. Oh, Genesis. Genesis kan grup musik rock. Penasaran aja, mereka tuh bertransaksi di tempat kami, itu karena faktor apa? Kualitas produk softwarenya, atau karena tahu dari orang lain yang sudah pernah memakai produk di tempat kami gitu. Mengapa mereka memutuskan gitu. Tapi penasaran juga, tingkat kepuasan apa yang selama ini mereka peroleh setelah mengkonsumsi atau bertransaksi dengan Genesis. Itu bisa jadi seperti itu. Kalau di tempat Johanna mungkin beda. Orang datang ke sini karena faktor apa? Karena kualitas pelayanannya atau karena kualitas teknologinya juga bisa loh sebetulnya ya. Tadi X-nya apa sih, brand image sama Z-nya brand image ya. Iya, X-nya apa? Kualitas pelayanan, dan harga. oh dan harga. Mereka datang ke sini karena faktor apa? Oh, harga. Ya, itu mesti harus disurvei juga. Asumsinya orang datang ke sini karena harga atau karena brand image-nya yang sudah berkembang baik gitu. Nah, itu yang nanti akan dibahas di situ. Nah, setelah judul-judul itu terangkai rapi, langkah selanjutnya harus menemukan 10 jurnal penelitian terdahulu. 10 jurnal penelitian terdahulu itu harus mengandung unsur Y yang sama ya. Jangan Y-nya satisfaction, tapi Anda cari jurnal penelitian terdahulunya loyalty sama purchase decision. Beda, ya nggak boleh. Kalau Y-nya
satisfaction ya cari artikel jurnalnya yang Y-nya satisfaction. Dan ada yang mengandung interveningnya yang sama, jangan beda ya. Mungkin artikel jurnalnya Mas Irfan ada, Bu, ini saya temukan jurnal, artikel jurnalnya. Ada persepsi harga, ada kualitas produk, tetapi enggak, interveningnya enggak ada. Y-nya sama, keputusan boleh dipakai, boleh. Ya. Oh, di sini ada promosi sama kualitas harga, Bu. Interveningnya ada brand image. Tapi Y-nya satisfaction boleh dipakai enggak? Enggak boleh. Yang boleh dipakai teorinya, boleh. Tapi ini tidak bisa dipakai sebagai jurnal utama karena Y-nya beda. Tetapi teorinya boleh diadop atau disitasi, ya. Gitu. Jadi yang penting di dalam artikel jurnal itu mengandung variabel-variabel yang Anda pakai, ya. Yang utama Y-nya enggak boleh berbeda, harus sama, ya. Kalaupun di X-nya itu ada 4, yang sama mungkin 2 boleh dipakai. Bu, yang sama cuma 1 boleh dipakai, gitu. Oh, ini Y-nya sama tapi X-nya beda semua, ya nggak boleh dipakai, ya, gitu. Ini Y-nya sama, X-nya ada salah satu yang sama, Z-nya sama, boleh dipakai, boleh banget, ya. Kalau di situ ada intervening, usahakan harus ada jurnal yang interveningnya sama dengan yang Anda gunakan. Gitu. Dah. Kemudian bab 2, Anda harus mencari grain teori sesuai dengan variabelnya. Misalnya grain teorinya Johanna apa tadi? Brand image, harga, Kualitas. keputusan, dan kualitas. Nah, Anda harus mencari 4 teori ini include sama indikatornya. Ya. Basic marketing, teori basic itu grain teorinya adalah Philip Kotler, kemudian mungkin bisa Schumann and Canuck, kemudian ya kalau tokoh-tokoh lokal mungkin ada siapa? Basu swasta boleh pakai bukunya Basu, tapi ada juga misalnya Renal Kasali ya, tokoh marketing kita, atau mungkin ambil dari artikel jurnal juga boleh ya. Tapi grand teori itu artinya teori yang ditampilkan sesuai dengan penemunya gitu ya. Misalnya kalau human resource teorinya siapa? Maslow, MC Gregor misalnya gitu ya. Tuh ya, terus buku-bukunya kalau orang lokal ya Hani Handoko misalnya gitu ya. Bukunya jangan yang lama-lama ya. Kan udah tahun 2023, jangan pakai buku 2006 gitu kan. Yang itu udah baru yang ada. Kalau nggak beli buku nggak apa-apa. Tapi cari yang paling update lah ya, googling juga bisa toh. Gitu. Artikel jurnalnya minimal 5 tahun terakhir ya. Tapi kalau misalnya 3 tahun, 10 tahun terakhir boleh Bu. Kalau itu ilmunya masih oke ya, boleh. Terutama yang Sinta 1, 2 atau jurnal internasional ya. Jangan yang tesis ya, jangan yang skripsi misalnya gitu. Boleh untuk baca-baca, boleh ambil teorinya, tapi kalau yang diambil dari repositori itu tidak bisa digunakan. Ambillah artikel jurnal yang memang dikeluarkan oleh publisher resmi atau OJS gitu ya, Sinta 1 kah, 2 kah, internasional gitu ya. Oke. Tapi akan lebih lengkap kalau Anda membaca contoh-contoh yang sudah diberikan di Google Classroom. Ya, jadi silahkan harus membuka contoh-contoh yang ada di Google Classroom. Itu. Sudah itu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan lain? Pokoknya Kamis bab 1 sudah harus di email ke saya, ya. Terus langkah pertama mungkin boleh tuliskan judul Anda dan 10 artikel jurnal Anda. Nanti saya koreksi sebelum Anda membuat latar belakang. Itu. Boleh.
Mungkin kayak kemarin Mas Irwan kan ada ya artikel jurnal yang Bu Tere tolak karena oh ini nggak sesuai Mas, jadi jangan dipakai gitu. Iya Bu Tere. Ya, oke. Nah, silakan sempatkan Anda lakukan itu, saya tunggu. Kalau mau besok minggu boleh juga lebih cepat, cuma konsultasi artikel kan. Kemudian berikutnya sudah mulai susun latar belakang dan bab satunya itu. Tulis semampunya, pokoknya harus mau menulis supaya Bu Tere bisa melihat sebetulnya yang Anda tidak paham di mana gitu. Sehingga saya memberikan masukannya susah. Jadi jangan hanya dialog terus, jangan hanya WA terus, tetapi lengkap dengan berkasnya Anda supaya saya memberi masukannya gampang gitu. Ini pembimbing keduanya siapa? Teman-teman. Ini semua Kalau posisinya Bu Tere Sama. sebagai pembimbing satu ya? saya, iya Bu. Kalau saya Pak Muhammad Maskan Bu. Pak Mas kan, oh ya udah sama Bu Tere dulu nggak Pak. Nanti berikutnya setelah itu bimbingan dengan Pak Mas kan ya. Mbak Intan sama siapa? Sama Bu. Ibu Sama, sama? sama Pak Mas kan juga. Oh sama Pak Mas kan juga. Mas Eh, Irfan sama Bu. sama Pak Mas kan juga. Iya Bu. Oh gitu. Mbak Johanna? Sama, Bu. Oh ini 4 Sama semua Pak dengan Mas. Pak Mas kan ya? Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya wes, oke. Yes, jalan ya teman-teman. Sukses, pokoknya disempatin ya. Tesisnya nggak sesulit yang dibayangkan kok. Pokoknya mengalir aja. Karena kemarin kan karena apa ya traumanya teman-teman kalau bikin tugas akhir tuh sulit kita enggak. Ya, jadi boleh setiap kali bertanya itu Mas Irfan rajin rajin membaca dan rajin mem-WA Bu Tere. Tapi Bu Tere kadang sempatnya malam, maafkan ya Mas. Kemarin Iya akreditasi Bu. full sangat. Jadi Bu Aman Bu. Tere tuh kadang tidur malam hanya untuk kerjain yang lain gitu. Tapi semoga ini sudah mau fokus. Nah, kemarin akreditasi S2, sekarang S1. Aduh, sudah deh. Nggak selesai-selesai. Waktunya bersamaan gitu ya. Mesti di strategi besok akreditasi mesti diselisihin 1 tahun Kak. Jadi dalam 1 tahun enggak. Kami 3 langsung loh ini. S2, S1 akuntansi, S1 manajemen. Jadi waktunya brek sama-sama. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Nanti ini rekamannya saya kirim ke Anda, ya. Saya kalau ini langsung saya kirim rasanya berat. Saya masukkan ke YouTube dulu supaya ngelinknya enak, ya. Oke, Ya terima Bu. kasih teman-teman. Selamat Baik, terima kasih banyak siang, Bu sampai Tere. jumpa, J. Oke. Terima kasih Bu. Itu sih Bu.